star falls into the sky. The summer was alive, going to the end of time. I can see the daylight. Eyes were perfect. In the really the end. Just so like a stranger, so far away from me. You said you're running for me, but I managed for our story. Baby, don't be sorry for me, 'cause it's just a perfect story. You said you're running for me, but I managed for our story. Baby, don't be sorry for me, 'cause it's just a perfect story. Aplikasi atau di bank digital ya, itu biasanya ada menu history ya. Ini untuk mutasi ya, kelihatan mutasinya kemana. Itu membantu kita untuk melakukan rekapitulasi. Kemuan kita untuk berbagai jenis pembayaran. Nah, ini juga sesuai untuk ibu-ibu datanya. Kemudian membantu pengembangan usaha. Nah, ini yang kita coba bahas, kita sharing hari ini. Enes? Nah, apa itu? Pertama adalah kartu, bentuk kartu ya. Ada 2 macam dan 3 ya. Sekarang ini sudah ada 5 nih juga bentuk kartu. Pertama adalah kartu kredit. Kartu kredit ini mungkin sudah tahu semua ya. Cuman penggunaannya ini bisa lebih dari dana yang ada di rekening kita. Itu kelebihan kartu kredit dibandingkan kartu-kartu yang lainnya. Nah, kalau kartu ATM kita tahu semua ya, kartu debit itu sesuai dengan saldo yang ada. Kemudian uang elektronik, apa bedanya uang elektronik? Nah, kalau uang elektronik mirip kartu debit, tetapi disimpannya bukan dalam rekening, tapi di kartu itu aja. Beda ya itu. Kalau kartu debit kan sesuai rekening kita. Tapi kalau kartu atau apa namanya uang elektronik ini, money, sesuai yang dalam kartu aja. Kartu itu kalau hilang nggak apa-apa, biasanya dikit isi juga ya, 30.000, makanya 100.000. Tapi kalau ATM hilang, hanya bisa rekening kita habis gitu ya. Itu bedanya. Next. Nah, kemudian mobil banking, nah, mungkin di antara itu juga sudah ada di smartphone ya. Nah, ini untuk macam-macam ya. Cuma kalau untuk bisnis ini hanya melakukan pembayaran yang sudah bekerja sama aja dengan. Ya, kalau mobil banking itu kalau sudah nggak ada kerjasama dia bisa bayar ya. Harus pembelian yang sudah ada kerjasama. Kemudian next. Nah, yang ke C ini adalah dompet digital yang kita akan bahas. Dompet digital ini namanya sebenarnya dompet digital atau e-wallet. Mungkin apa ibu-ibu sudah tahu ya. Dapatnya mungkin aplikasi ini di punya. Ya, ada GoPay, terutama GoPay yang paling populer ya, karena dia jadi satu dengan Gojek. Kemudian ada Dana, ini Dana harga independen, jarang-jarang. Kemudian Shopee, nah, ini Shopee juga banyak yang punya aplikasi. Oke, next. Nah, yang ke D adalah, keempat adalah Paylater. Nah, Paylater ini aplikasi juga, cuma aplikasi ini kadang menjadi satu dengan yang tadi. Kayak GoPay ini kan di Gojek. Nah, ada GoPay-nya, ada Paylater-nya juga di sana. Oke, next. Nah, pertama untuk dompet digital itu harus download dulu ya, mungkin udah tahu semua. Apalagi kalau kita sering belanja di Shopee, itu otomatis mendownload aplikasi ya. Nah, ini bisa di Google Play maupun App Store ya. Kemudian pendaftaran registrasi, nah biasanya ya mengisi aja nomor telepon terutama. Tapi sekarang ada beberapa aplikasi yang menghendaki juga foto selfie ya. Oke, next. Kemudian yang ketiga mengisi saldo. Bagaimana mengisi saldo? Sama kayak mengisi yang kartu e-money juga. Login, kemudian ini nanti ada e-wallet. Dan e-wallet dari sini ada macam-macam e-wallet yang kita transaksi dan tinggal transfer. Next. Nah, untuk Paylater ya, ini kadang-kadang menjadi satu. Jadi kalau udah Gojek itu biasanya ada GoPay, ada juga Paylater-nya. Begitu juga di Shopee sudah ada, tapi ada beberapa yang memang harus download lagi ada ya.
Ya, ada macam-macam yang untuk ini ada harus mendownload lagi, ada yang sudah. Oke, next. Nah, kebijakannya juga berbeda-beda untuk pay letter ini ya. Pay letter ini kita beli tapi belum bayar dulu, mutah, beli mutah ya. Jadi bisa biasanya sampai 24 bulan. Nah, ini biasanya kebijakan beda-beda ya. Ada yang akun yang terpilih aja, mungkin karena transaksi di Shopee sering jual. Nah, kayak gitu, sering jualan di Shopee, kalau pakai pay letter mungkin bisa cepat di ACC, sebab uangnya keluar masuk di ekosistemnya dia sendiri, dia senang gitu. Nah, kemudian ada limitnya, ada sampai 50 sampai 30 juta, beda-beda ya. Kalau untuk UMKM cocok ya. Nah, kemudian cicilannya juga bisa sampai 24 bulan. Ada yang biasa menghitungnya berkali ya, berapa kali cicilan. Kemudian bunganya, nah ini masalahnya di bunga ini ya. Yang penting ya, bunganya ini agak lebih tinggi. Itu yang mungkin kurang applicable nanti ya. Tapi belum tentu juga ya. Oke. Next. Kemudian pemanfaatannya untuk bahan baku, penjualan hasil produksi ya. Next. Nah, ini yang baru jawabannya pertama tadi, yaitu permasalahannya permodalan. Nah, ini bisa menggunakan pay letter kalau untuk permodalannya ya. Jadi bisa beli dulu barang baku, kemudian bayar kemudian. Sementara untuk pemasaran bisa menggunakan jualan ini dia e-commerce. Nanti teman saya akan lebih menjelaskannya apa itu e-commerce. Begitu Bu dari saya, sharing dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada Assalamualaikum. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan atau memaparkan keterkaitan antara pelaksanaan PKM dengan mata kuliah yang ada di Prodi, baik Prodi S1 Manajemen maupun juga Prodi S2 Magister Manajemen. Nah, terkait dengan pemilihan topik yaitu peningkatan kinerja dan keberlanjutan bisnis UMKM melalui keuangan digital. Nah, ini terkait dengan topik yang kami ambil pada kegiatan pengabdian pada masyarakat ini, yaitu peningkatan kinerja dan keberlanjutan bisnis UMKM melalui keuangan digital. Oleh karena itu, di sini ada dua mata kuliah yang relevan dengan topik ini. Pertama adalah manajemen keuangan atau corporate finance management. Mata kuliah ini terdapat di Prodi S1 Manajemen maupun juga di S2 Magister Manajemen. Kalau di Prodi S1 disebut Manajemen Keuangan, sementara di Prodi S2 Magister Manajemen disebut Corporate Finance Management. Kemudian ada satu mata kuliah lagi yang relevan, yaitu Behavior Corporate Finance. Nah, mata kuliah ini memang hanya ada di S1 Manajemen, yaitu mata kuliah konsentrasi keuangan ya. Tapi di S2 Magister Manajemen juga ada salah satu topik ya, menjadi salah satu topik mata kuliah Investment Management and Portfolio Analysis. Nah, pertama terkait dengan mata kuliah manajemen keuangan atau di S2 Magister Manajemen disebut Corporate Finance Management mata kuliahnya. Nah, di dalam mata kuliah ini ya, itu mencakup tentang laporan keuangan perusahaan ya. Kemudian juga tentang pendanaan transaksi keuangan. Nah, ini mencakup dalam mata kuliah ini. Nah, jadi tentu saja sejalan dengan keuangan digital yang menjadi topik dari pelaksanaan kegiatan PKM ya. Sebab salah satu manfaat keuangan digital itu adalah dapat membantu pencatatan dan rekapitulasi keuangan. Nah, ini inline ya dengan penjelasan kami pada saat pelaksanaan PKM, bahwa salah satu manfaat keuangan digital adalah bahwa platform digital
digital finance itu terdapat fitur historis ya. Nah, kemudian mutasi dan lain-lain yang semuanya ini bermanfaat untuk membuat laporan keuangan ya. Nah, selain itu juga ya dalam dalam PKM ini, dalam manfaat digital finance dalam pelaksanaan PKM ini juga terkait dengan pendanaan ya, atau permodalan, kemudian juga transaksi keuangan yang menjadi efektif dan efisien. Nah, ini semuanya inline atau relevan dengan mata kuliah manajemen keuangan atau corporate finance management. Yang kedua adalah pada mata kuliah behavior corporate finance. Nah, dalam relevansi mata kuliah ini ya, keuangan digital ini juga terkait perilaku keuangan personal ya. Jadi kalau aplikasi dari keuangan digital ini itu mencakup juga keuangan personal dan perilaku keuangan perusahaan ya. Jadi dua topik di dalam mata kuliah behavior corporate ini dan mencakup keuangan digital ini ya. Kemudian perilaku keuangan UMKM ya, itu sebenarnya juga mencakup perilaku keuangan personal dan perilaku keuangan perusahaan ya. Nah, dalam mata kuliah ini ada satu sub pokok bahasan ya, pada pertemuan terakhir itu membahas tentang perilaku keuangan UMKM ya. Kemudian pada saat pelaksanaan PKM kami juga sudah menjelaskan bahwa penggunaan bahan pemanfaatan keuangan digital ini ya oleh UMKM ini merupakan suatu niat ya bagi UMKM itu untuk merubah perilaku keuangannya ya menjadi lebih baik ya, karena akan lebih efektif dan efisien. Begitu. Demikian penjelasan kami terkait dengan relevansi dari topik pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dengan beberapa mata kuliah pada prodi S1 manajemen maupun juga S2 magister manajemen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.